wabarakatuh. Materi perkuliahan sejarah peradilan Islam. Peradilan Islam pada masa Rasulullah. Nah, pertama kita lihat peranan Rasul sebagai musyari', munafis dan qadi. Nah, kalau kita bawakan ke zaman sekarang, nah artinya pada masa Rasulullah juga sudah ada yang dikenal yaitu sebagai legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, jadi yang ada pada saat ini ada pemisahan kekuasaan, ada 3 lembaga tinggi negara, eksekutif, legislatif, yudikatif. Nah, itu pada zaman Rasulullah sudah ada itu. Nah, di sini Rasulullah berperan sebagai musyari', munafis dan qadi. Nah, pertama kita lihat Rasulullah sebagai musyari'. Nah, musyari' itu adalah sebagai legislatif. Nah, artinya Rasulullah adalah yang memiliki kekuasaan penuh dalam menetapkan sebuah hukum yang ada di dalam yang akan dilaksanakan dalam masyarakat berdasarkan ketentuan yang ditentukan oleh Allah dalam syariat Islam. Nah, itu adalah Rasulullah sebagai musyari' atau legislatif. Nah, artinya jika terjadi permasalahan, maka Rasulullah bersumber kepada Al-Quran. Nah, misalnya dalam masalah sholat, nah, Al-Quran hanya memberikan perintah. Nabilah yang menjelaskan pada sahabat tentang praktek dan waktu salat sebagai penjabaran perintah salat tersebut. Nah, artinya Rasulullah sebagai musyari' atau legislatif, nah, dia hanya berpedoman kepada Al-Quran atau wahyu yang diturunkan pada waktu itu, dan Rasulullah lah yang menjelaskannya. Nah, yang kedua, Rasulullah sebagai munafis. Nah, itu adalah Rasulullah sebagai eksekutif. Nah, artinya kalau kita samakan dengan sekarang, legislatif, eksekutif itu. Yang tadinya adalah Rasulullah di legislatif, dia yang memiliki kekuasaan yang menetapkan hukum tersebut. Nah, di sini tidak ya Rasulullah sebagai munafis. Nah, Rasulullah juga yang berwenang untuk menjalankan perintah dan peraturan perundang-undang yang telah dibuatnya. Kemudian Rasulullah sebagai qadi. Nah, artinya Rasulullah yang langsung menjadi hakimnya. Ketika terjadi ada permasalahan, maka orang-orang atau masyarakat langsung datang kepada Rasulullah, dan Rasulullah lah yang langsung bertindak sebagai hakim gitu. Nah, artinya dari semua itu, musyari', munafis, qadi, atau yang kita bahasa yang kita samakan dengan sekarang, nah itu adalah legislatif, eksekutif, yudikatif. Nah, di sini Rasulullah mempunyai peran ketitiganya. Nah, beda dengan hal yang terjadi pada saat sekarang ini dalam sebuah negara, termasuk negara Indonesia. Nah, Rasulullah sebagai pembuat dari undang-undang itu yang dikatakan legislatif, ya bisa samakan adalah DPR. Nah, yang membuat undang-undang itu adalah Rasulullah, dan Rasulullah juga yang menjalankan. Nah, dia berperan sebagai eksekutif karena dia adalah sebagai kepala pemerintahan pada saat itu. Nah, kemudian terjadi permasalahan yang melanggar dari aturan itu. Nah, Rasulullah juga yang langsung menjadi hakim. Nah, jadi Rasulullah peradilan Islam pada masa Rasulullah ini, Rasulullah mempunyai peranan ketiga-tiganya, baik sebagai eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu. Beda dengan hal sekarang itu, ada pembagian-pembagian dari kekuasaan. Nah, kalau kita bedakan dengan sekarang, nah ada presiden itu sebagai eksekutif, kemudian ada DPR sebagai legislatif. Nah, kemudian ada yudikatif yaitu qadi. Nah, di qadi itu adalah yudikatif itu, lembaga kehakiman. Nah,
pada masa Rasulullah ini, Rasulullah mempunyai peranan ketiga-tiganya. Dia yang megang semuanya. Rasulullah yang membuat peraturan atau perundang-undangan. Rasulullah yang menjalankannya aturan itu, dan Rasulullah juga yang mengeksekusi. Gitu. Nah, itulah hebatnya Rasulullah dalam memimpin. Gitu. Nah, mungkin juga ini pada waktu itu ya mungkin daerah belum seperti saat sekarang ini. Artinya orang ketika berperkara, ketika ada permasalahan, nah orang-orang atau masyarakat atau warga bisa langsung datang kepada Rasulullah untuk menyelesaikan persoalan gitu. Nah, karena daerah masih kecil gitu. Dan bahkan Rasulullah bisa langsung datang pada orang masyarakat tersebut gitu. Nah, di mana Rasulullah mengadili itu? Ya mungkin bisa di surau-surau, laga-laga, atau tenda-tenda, atau di bawah pohon gitu. Nah, jadi belum ada lembaga peradilan yang seperti saat sekarang ini. Nah, itulah peradilan Islam pada masa Rasulullah itu. Nah, kemudian ketika daerah itu sudah bertambah luas juga, nah maka Rasulullah mengutus ke daerah itu adalah gubernur-gubernur yang tunjuk itu. Nah, maka di daerah itu karena daerahnya sudah luas, ketika ada perkara tentang peradilan dalam masyarakat, nah tidak bisa lagi, tidak terjangkau lagi oleh Rasulullah untuk mendatangi warga masyarakat tersebut. Nah, masyarakat juga tidak bisa juga datang langsung kepada Rasulullah. Nah, maka diutuslah gubernur di masing-masing daerah itu. Nah, kemudian pada masa Rasulullah, peradilan Islam pada masa Rasulullah ini juga sudah mengenal banding. Nah, artinya gubernur-gubernur yang diutus ke suatu daerah itu, nah, ketika masyarakat merasa tidak puas dengan aturan putusan dari gubernur di daerah itu, nah, masyarakat bisa langsung datang kepada Rasulullah. Nah, itu adalah banding gitu. Jadi Rasulullah lah yang menjadi hakim tingkat bandingnya itu, atau hakim agungnya itu. Nah, di sanalah putusan yang mengikat gitu, yang kuat. Nah, itu pada masa Rasulullah. Artinya pada masa Rasulullah sudah dikenal adanya banding gitu. Dan juga dikenal dengan adanya banding. Nah, sama dengan pada saat sekarang ini. Nah, bagaimana Rasulullah dalam memutus suatu perkara? Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, Rasulullah dalam memutuskan suatu perkara, dia berpedoman kepada Al-Quran atau berpedoman pada wahyu yang turun pada saat itu. Nah, artinya ketika ada permasalahan, ketika tidak terdapat dalam Al-Quran, nah maka pada waktu itu langsung turun wahyu. Nah, di sanalah Rasulullah mengambil keputusan gitu. Dan juga ijtihad juga sudah dikenal di dalam pada masa Rasulullah ini. Nah, ketika tidak tidak adanya turunnya wahyu atau tidak ditemukannya dalam Quran, karena Al-Quran itu belum berbentuk sekarang ini, nah maka beliau mengadakan ijtihad gitu. Nah, jadi ijtihad juga sudah dikenal pada masa Rasulullah, yaitu tentunya ijtihad bukan ijtihad ulama yang seperti sekarang ini, itu adalah ijtihad Rasulullah. Itu bisa jadi itu semacam ijtihad itu bisa disamakan dengan hadis yang ada pada saat ini. Nah, itulah hasil dari ijtihad Rasulullah SAW gitu. Nah, kemudian mengenai alat bukti, nah itu sama pada saat sekarang ini juga. Nah, tapi bedanya masih sama juga pada masa zaman sebelum Islam itu di Arab gitu. Nah, ada pengakuan, lalu bukti itu ada saksi, ada sumpah, ada firasat, dan diundi. Ada undi. Nah, artinya ketika ada perkara, nah itu ada pengakuan. Kemudian ada saksi. Kemudian orang juga disumpah itu. Sama dengan peradilan pada saat sekarang ini. Ketika orang berperkara di pengadilan, nah itu disumpah, ada saksi, kemudian disumpah. Nah, kemudian ada firasat. Yang namanya Rasulullah tentu berbeda dengan orang-orang yang ada pada saat sekarang ini, manusia yang selain dari Rasulullah itu. Walaupun Rasulullah itu juga adalah manusia itu. Nah, tapi
itu berbeda itu. Nah, tentunya Rasulullah dalam memutuskan suatu perkara itu, nah kalau dia merasa dengan firasatnya bahwa seorang itu bersalah atau benar, nah maka itu adalah suatu putusan. Nah kemudian juga dilakukan dengan diundi gitu. Nah, diundi misalnya, atau kita samakan sekarang ya, atau semacam uang logam pilih mana kemudian diundi tersebut namanya. Nah artinya itu tentu ada sepakatan dulu. Kalau sudah itu adalah putusan dari Rasulullah, nah itu harus diikuti itu. Nah itulah alat bukti yang digunakan pada masa peradilan Islam di masa Rasulullah. Nah yang perlu diingat adalah peran dari peradilan Islam daripada Rasulullah itu adalah Rasulullah mempunyai 3 peranan penting. Nah sebagai musyari', munafis, dan kadi. Nah, sebagai legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, jadi Rasulullah juga sebagai eksekutif, dia yang pemerintahannya, ya, dia jadi DPR-nya, dia sebagai legislatif, dan dia menjadi yudikatif, dan dia yang menjadi hakimnya. Nah, nah, mungkin itu saja yang dapat dipahami peradilan Islam pada masa Rasulullah SAW. Terima kasih.